Muara Takus diduga berdiri sejak Tit-M. Di balin bata merahnya tersembunyi jejak pusat ajaran Dharma. Tragedi pembantaian utusan Datuwok menjadi saksi kelam sejarah Nusantara. Muara Takus adalah simbol kejayaan peradaban Nusantara. Di tahun 1025 Masehi, 17 diplomat dibantai. Mereka dibakar dan ditumpuk di sebuah situs namanya Candi Tuo. Tragedi yang luar biasa mengerikan sebenarnya. Banget. Dan anehnya nih, selama puluhan tahun buku sejarah barat tuh nyuruh Anda dan kita semua percaya kalau kuburan massal itu cuma ritual kremasi biasa. Iya, itu simplifikasi yang kebangetan dari para sejarawan kolonial. Benar-benar nggak masuk akal kan? Nah, selamat datang di Deep Dive kita hari ini. Misi kita nih menelusuri sejarah Koto Kampar, menghancurkan mitos kolonial soal Nusantara, dan mencari tahu momen aha tentang seberapa cerdasnya leluhur kita mengatur nasibnya sendiri. So, okay, let's unpack this. Mari kita mulai dari satu kebohongan besar yang sering dicekokin ke kita. Teori Indianisasi. Oh, yang bilang kalau kita cuma nerima budaya India itu ya? Betul! Sejarawan kolonial tuh mengklaim peradaban awal kita, kayak masa keemasan Sriwijaya, itu cuma pasif aja disuapin budaya dari India. Kayak masyarakat kita nggak punya inisiatif gitu. Nah iya, mulai dari sistem kerajaan, kasta, sampai bahasa, seolah masyarakat lokal kita ini cuma kanvas kosong. Padahal faktanya, dari sumber-sumber yang ada, masyarakat lokal kita itu sangat aktif loh. Berarti mereka menyeleksi budaya yang masuk dong? Jelas, mereka itu aktor intelektual, mereka menyaring, memodifikasi konsep asing, itu biar pas sama kebutuhan struktur sosial lokal mereka sendiri. Jadi ini bukan sekedar mengunduh sistem operasi dari India terus dipakai mentah-mentah ya? Analogi yang sangat pas. Ini tuh lebih seperti open source coding, di mana orang lokal ambil kode dasarnya, lalu merakit softwarenya sendiri. Tepat sekali, mereka merakit ulang semuanya agar nggak berbenturan dengan budaya asli. Tapi gimana modifikasi lokal ini kelihatan dalam sistem pemerintahan mereka? Yang paling menarik di sini adalah mereka secara sadar menolak sistem kerajaan otoriter yang terpusat. Menolak kerajaan? Terus pakainya apa? Mereka lebih memilih sistem Mandala, yakni semacam konfederasi kekuasaan yang mandiri secara politik, tapi saling terhubung secara spiritual dan ekonomi. Dan pusat spiritualnya itu di Candi Tuo tadi ya? Betul. Candi Tuo itu monumen megah loh, dirawat dan dilapisi bata merah sampai 5 kali selama ribuan tahun. Wow, 5 lapis. Berarti ekonominya sangat makmur dong? Sangat makmur. Tapi ya, kemakmuran ini memancing bahaya. Di tahun 1025, dinasti Chola melakukan invasi mematikan. Dan itu berujung pada pembantaian 17 utusan diplomatik lokal yang kita bahas di awal tadi. Tunggu. Ini yang bikin saya agak emosi ya. Jadi sejarawan barat melihat kuburan massal para diplomat akibat invasi berdarah ini, lalu dengan santainya menyimpulkan itu sebagai ritual kremasi biasa. Ironisnya ya, begitulah narasi yang mereka bangun. Itu benar-benar menghapus realitas tragedi politik yang terjadi dong. Sama aja meremehkan kekejaman masa lalu. Tentu saja. Narasi sejarah yang dangkal emang sering menutupi fakta krusial. Padahal kalau kita tarik benang merahnya, tragedi pembantaian tersebut justru memicu revolusi sosial. Revolusi gimana maksudnya? Masyarakat Koto Kampar merespons tragedi itu dengan membangun sistem pertahanan sosial yang luar biasa tangguh. Mereka bikin sistem pemerintahan demokratis yang disebut Andiko 44. Andiko 44. Iya, Andiko berarti penguasa. Dan 44 merujuk pada Dewan Perwakilan dari 44 pemimpin adat yang setara. Nggak cuma itu, mereka juga memperkuat sistem perlindungan aset ke dalam bentuk matrilineal yang sangat ekstrim. Matrilineal. Sebentar. Saya butuh kejelasan di sini. Gimana? Anda bilang mereka ngerespon tragedi militer berdarah dengan menyerahkan kekuasaan ke tangan perempuan. Logikanya kan ancaman perang biasanya malah memicu sistem patriarki yang militeristik kan? Kok bisa gitu? Pertanyaan yang sangat tajam. Begini logikanya. Tragedi diplomatik itu menyadarkan mereka kalau laki-laki itu sangat rentan terbunuh. Baik di medan perang maupun saat berdiplomasi di luar wilayah. Oke, masuk akal karena cowok yang maju ke depan kan? Nah, bayangkan kalau tanah dan harta pusaka dipegang laki-laki, pas mereka gugur,
musuh atau pihak luar bisa dengan gampang merampas aset itu lewat paksaan atau pernikahan paksa. Oh, wow. Makanya, untuk memblokir celah perampasan itu, hak kepemilikan mutlak diserahkan ke perempuan. Namanya si ompu. Terus laki-lakinya gimana? Laki-laki, pendatang, atau orang sumondo, secara hukum adat nggak punya hak suara buat mencampuri urusan internal, apalagi ngambil alih aset di rumah istrinya. Gila, ini brilian banget. Ini persis kayak dewan direksi perusahaan yang anti monopoli. Sangat terstruktur kan? Iya, perempuan memegang aset fundamental dan saham mayoritas, sementara laki-laki mengurus urusan eksternal. Dan semuanya diikat oleh konsensus Dewan Perwakilan. Benar-benar desain pertahanan yang mustahil diruntuhkan dari dalam. Dan ketahanan sistem adat berlapis ini mengarah ke satu penemuan yang lebih besar lagi loh. Nah, pendengar, here's where it gets really interesting. Anda pernah dengar teka-teki soal wilayah Luhak 50 Koto? Secara harfiah kan artinya 50 koto atau 50 desa gitu kan? Betul. Tapi anehnya, di peta dataran tinggi Sumatera Barat tempat Luhak ini berada, cuma tercatat ada 45 koto. Wait, terus yang 5 lagi kemana? Wilayahnya tergerus alam atau ada kesalahan sensus kuno nih? Nggak dua-duanya. Bukti sejarah dan hukum adat akhirnya mengungkap kalau 5 koto sisanya, yaitu Salo, Kuok, Bangkinang, Air Tiris, dan Rumbio, secara konstitusional berlokasi di hulu Sungai Kampar Kanan. Di hulu sungai? Memangnya kenapa kalau di hulu? Ini penting banget. Logika penyebaran peradaban itu selalu mengalir dari hulu ke hilir. Ah, saya paham arahnya kemana. Iya kan? Kalau 5 koto tertua dan paling fundamental justru ada di hulu Sungai Kampar, ini membuktikan kalau Kampar adalah epicentrum peradabannya. Yang menyebar ke hilir. Betul. Bukan sekedar wilayah pinggiran taklukan kayak yang ditulis dalam buku-buku sejarah kolonial selama ini. Luar biasa. Jadi, apa makna dari semua ini untuk Anda yang mendengarkan? Ternyata peradaban kuno Kampar itu punya pemikiran yang melampaui zamannya. Sangat visioner. Mereka punya arsitektur kekuasaan yang super adaptif, mendistribusikan otoritas berdasarkan mitigasi risiko, dan yang paling penting, mereka menolak tunduk pada kekuatan asing yang nyoba meremehkan kecerdasan mereka. Dan ini memunculkan sebuah refleksi penting untuk Anda bawa pulang ya. Mengingat leluhur kita ternyata sangat selektif, kritis dan berdaulat waktu menyaring budaya dan sistem politik asing ribuan tahun lalu, coba tanyakan pada diri Anda. Gimana tuh? Di era banjir informasi digital saat ini, apakah kita sedang mempraktekkan agensi lokal yang kritis terhadap apa yang kita konsumsi, atau kita justru mundur menjadi penerima pasif dari algoritma global? Muara Takus diduga berdiri sejak Di balin bata merahnya tersembunyi jejak pusat ajaran Dharma. Tragedi pembantaian utusan Datuwok menjadi saksi kelam sejarah Nusantara. Muara Takus adalah simbol kejayaan peradaban Nusantara.